sore, kami adalah mahasiswa di Palu. Nama saya Alexander. Nama saya Christian. Kami akan melakukan praktikum pagi SD dengan judul uji karbohidrat. Nah, di sini bahan-bahannya ada tepung, gula pasir, ada margarin, ada tahu, ada telur, ada apel, ada pisang, ada biskuit, ada kentang, dan ada nasi. Nah, untuk cara kerjanya, kami akan melakukan uji karbohidrat menggunakan Google, larutan Google, untuk mengetahui manakah yang jika ditetesi Google akan berubah warna jadi ungu biru. Nah, sekarang kami akan mempraktikkan. Buka. Ini Tian akan melakukan uji karbohidrat, ditetes 2 sampai 3 kali tetes. Nasi dulu. Oke, kemudian buka. Kemudian biskuit. Jadi nanti ini manakah yang akan berubah jadi warna ungu biru. Kita tunggu. Tidak ya? Telur tidak. Tahu juga tidak ya? Tahu tidak. Margarin ini cukup korek ini. Tidak juga ya? Tidak. Berarti yang berubah warna ungu biru bahkan kehitaman uji coba karbohidrat yang ditetesi Lugol oleh Tian tadi, oleh Christian. Kami sudah mengetahui bahwa bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat ada pisang, ada biskuit, ada kentang, nasi dengan tepung. Ya, jadi itulah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, sekian video praktik dari saya dengan Christian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alexander, saya dari mahasiswa UT Palu, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Christian. Saya mahasiswa dari UT Palu. Ya, kami melakukan praktikum IPA di SD untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum. Nah, untuk praktik pada saat ini kami akan melakukan uji lemak, di mana uji lemak itu untuk tujuan uji lemak, ya, di mana tujuan untuk praktik uji lemak yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, untuk alat dan bahan yaitu siapkan macam-macam bahan makanan yang sudah bisa kita lihat sendiri di depan. Di sini ada minyak, ada air, ada sendok, susu, kemiri, seledri atau biasa kita bilang daun sup. Di sana ada wortel, santan, pepaya, margarin atau mentega, biji jagung, singkong, dan pipet. Kemudian di sini juga ada kertas coklat untuk tempat pengujiannya. Ya, yang pertama kami akan lakukan, ya, buatlah dua kertas coklat yang tadi kami sudah potong-potong dari besar begini hingga segini untuk pengujiannya. Terus ambil pipet, ambil pipetnya. Ya, kita siapkan dua buah kertasnya. Sini saja untuk pengujian pertama. Ya, oke. Satu pipet untuk air. Oke. Habis itu satu pipetnya lagi untuk minyak. Oke, di sini kami akan membiarkannya ini sekitar 10 menit. Oke. Ya, kami sendirikan dulu ini, kami lanjut ke bahan yang berikutnya. Oke, kemudian bahan berikutnya. Di sini ada kemiri. Kita mulai dari kemiri dulu ya. Oke, Dian, ambil kemirinya, usap di kertas ini. Kasih begini, kau usap. Ya. Oke, usap-usap. Ya, usap-usap. Sudah? Oke. Ya, ini untuk kemiri. Nanti kita biarkan dulu. Kemudian kita lanjut ke wortel. Ambil dulu wortel. Usap juga. Usap-usap 10 kali. Oke, jika sudah, nah, ini untuk wortel, ya, wortel. Kemudian pepaya, mana cutter ini? Potong sedikit, dia punya pepaya. Oke, terus kita pakai kertas coklat untuk tempat usapnya. Sudah. Ya, ini untuk pepaya. Oke, kemudian kita lanjut ke santan. Ini santan juga diusap.
ambil saja ya. Oke ya, ini untuk santan, ini untuk santannya. Terus daun seledri dihancurkan. Oke, daun seledri dihancurkan. Diusap di kertas coklat. Oke, sudah boleh. Ini untuk daun seledri. Ya, untuk daun seledri. Kemudian kacang tanah. Ini kacang tanah. Ya. Dihancurkan. Boleh pakai sendok. Dioles kacang tanahnya. Oke, ini untuk kacang tanah. Kemudian untuk singkong, ya, singkong bisa potong saya sedikit, kasih ya, sepanjang cutternya, iya, oke. Nah, sekarang giliran saya lagi yang oles, oke, ini oles singkongnya. Oke, ini untuk singkong. Oke, kemudian kita lanjut di margarin. Oke, atau mentega. Ini margarin, kita oles, kita pegang saja. Bisa dilihat dioles. Oke, ini untuk mentega. Oke. Ya, kemudian kami lanjut ke biji jagung. Ya, biji yang satu kita oles, jagungnya. Oke, sudah. Ini untuk jagung. Kemudian yang terakhir susu. Nah, kita taruh sedikit, kemudian kita oles. Ini susu. Ya, kita biarkan bahan-bahan yang kita oles ini mengering 10 menit. Kita tunggu ya. Ya. Oke, tadi kita sudah menunggu kurang lebih 10 menit lebih untuk menunggu keringnya uji lemak kami. Jadi yang pertama kami buat tadi air dengan minyak goreng, ya jelas minyak mengandung lemak, air tidak. Oke. Kemudian dari ke-10 bahan yang kami lakukan uji coba
coba yang terdapat lemak dengan yang tidak ada lemak, bisa kita uji satu persatu. Ya, kami sudah menunggu sekitar kurang lebih 10 menit untuk uji lemak kami, menunggu hasilnya kering. Ya, yang pertama tadi kami lakukan itu minyak goreng dengan air seperti ini. Jelas ini kentara banget bahwa minyak goreng mengandung lemak, air tidak. Nah, kemudian untuk ke 10 bahan yang sudah kami uji, kita akan melakukan pengujiannya satu persatu. Mulai dari kemiri. Kemiri, pengujian labelnya kemiri. Ya, untuk kemiri dia mengandung lemak. Ya, jelas. Oke. Kemudian untuk bahan wortel, ya, yang sudah kita uji tadi, bahan wortel jelas tidak mengandung lemak. Oke. Kemudian bahan pepaya. Pepaya juga bisa kita lihat tidak tembus cahaya karena tidak mengandung lemak. Oke. Kemudian santan. Santan, kalau santan dia mengandung lemak karena tembus cahaya. Oke. Kemudian seledri atau biasa sebutan lokalnya itu daun sup. Ini tidak mengandung lemak. Oke. Kemudian kacang tanah. Kacang tanah dia mengandung lemak. Oke. Kemudian singkong atau bahasa lokalnya di sini disebut ubi kayu. Tidak mengandung lemak. Oke, bisa dilihat. Terus ada margarin. Ya, margarin jelas dia mengandung lemak. Sangat kentara. Iya. Oke. Kemudian biji jagung. Ya, biji jagung dia memiliki sedikit lemak karena ada tembus cahaya. Oke. Kemudian yang terakhir ada susu. Susu juga mengandung sedikit lemak. Oke. Ya, jadi hasil uji kami ini sudah bisa diketahui bahwa yang mengandung lemak ada margarin, ada santan, ada kemiri, ada kacang tanah, dengan ada susu dan jagung. Kemudian yang tidak mengandung lemak itu ada seledri, daun sup, singkong, wortel, pepaya, itu yang tidak mengandung lemak. Ya, terima kasih. Ini praktek kami hari ini.